Pandemi COVID-19 di Indonesia semakin hari semakin menjadi-jadi, dikarenakan virus ini mulai menyebar. Hal ini membuat kebingungan sebagian masyarakat yang berasumsi bahwa hal ini merupakan kelalaian pemerintah semata. Di lain sisi, masyarakat juga tidak sadar akan himbauan oleh pemerintah. Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah physical distancing atau jaga jarak aman, dan diupayakan sebisa mungkin dapat menekan jumlah orang yang terinfeksi, bukan lagi sebagai imbauan semata, melainkan sudah menjadi kewajiban bagi tiap-tiap individu. Untuk itu, kewajiban masyarakat untuk melakukan physical distancing harus dimuat dalam peraturan yang jika diabaikan akan menimbulkan konsekuensi berupa sanksi bagi individu yang melanggarnya. Namun, persoalan ini memang akan berkaitan langsung dengan pembatasan hak individual. Dalam hal ini, Presiden dapat mempertimbangkan untuk menerbitkan peraturan pemerintah mengganti undang-undang tentang upaya-upaya penanggulangan wabah COVID-19 sehingga pembatasan hak individual ini akan sah jika kondisi sekarang adalah kondisi genting yang mengancam kesehatan. Lalu, apa saja yang menjadi lika-liku pemerintah dan masyarakat dalam menangani COVID-19 ini? Yaitu kebijakan pemerintah dalam mengambil PSBB. Dalam menghadapi wabah COVID-19 ini, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat, yaitu PSBB, diambil sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Opsi tersebut diambil karena melihat karakter negara Indonesia. Pro kontra dalam hal ini menyita perhatian banyak warga negara Indonesia. Setelah itu, pemerintah membuat undang-undang lanjutan. Pemerintah telah secara resmi menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2020 yang berjudul Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Permenkes ini juga digadang-gadang sebagai aturan teknis yang disiapkan pemerintah agar pemerintah daerah maupun pemerintah pusat memiliki satu tindakan yang sama dan seragam dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Juga untuk mengurangi permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya yang terkena dampak langsung dari virus COVID-19 ini. Lalu, bagaimana? Wilayah yang dapat diusulkan untuk PSBB adalah wilayah yang mana terjadi jumlah kasus atau jumlah kematian akibat penyakit. Dalam hal ini adalah COVID-19 menyebar signifikan dan cepat beberapa wilayah. Dari pasal 4 ayat 1 ini menunjukkan bahwa PSBB akan berlaku dalam satu wilayah jika Menteri Kesehatan menyetujui permintaan usulan berlakunya dari pemimpin daerah. Berarti di daerah itu harus ada kasus corona terlebih dahulu yang melengkapi dengan data, kemudian PSBB akan berlaku. Kemudian dalam pedoman PSBB diterbitkan oleh Menkes, ini juga mendeskripsikan batasan-batasan sosial yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah penularan COVID-19 ini dalam satu wilayah yang sudah resmi dan disetujui pemberlakuan PSBB. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menyampaikan daftar kebutuhan alat dan logistik kesehatan guna menangani penyebaran coronavirus di Indonesia. Dalam hal ini, gugus tugas mengklaim bahwa alat untuk menangani pasien virus corona telah mencukupi. Tapi jika kita lihat di keadaan sebenarnya, kurangnya alat untuk menangani penyakit ini menjadi alasan rumah sakit untuk membuat rujukan dan dikirim ke rumah sakit yang lainnya. Tentunya ini menjadi hal yang tidak efektif karena akan menimbulkan penumpukan pasien. Dalam hal ini, faktanya tidak bisa ditutupi bahwa alat dan rumah sakit belum memberikan pelayanan yang terbaik. Tentunya ini menjadi PR bagi pemerintah dan baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk segera menjadikan rumah sakit yang di daerah jadi rumah sakit yang melayani pasien untuk virus corona. Bagaimana kepatuhan warga Indonesia dalam menjalani PSBB ini? PSBB di Indonesia saya rasa masih jauh dari kata efektif. Pembatasan sosial berskala besar merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus corona baru. PSBB ini merupakan satu-satunya upaya karantina yang memiliki payung hukum. Diharapkan dengan PSBB, pemerintah pusat dan daerah dapat menanggulangi pandemi COVID-19 ini. PSBB dan physical distancing merupakan satu-satunya upaya kesehatan masyarakat berskala besar yang dapat dilakukan sampai vaksin yang efektif melawan virus corona ditemukan. Laporan menunjukkan bahwasannya pelaksanaan PSBB tampaknya belum efektif. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya ditemukan keramaian di tempat-tempat umum di Jakarta dan di daerah lainnya yang menerapkan PSBB.
Oleh karena itu, faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap upaya kekarantinaan perlu dipahami dan diterjemahkan menjadi upaya penegakan yang efektif. Data kematian masih tumpang tindih antara data Kemenkes dan daerah. Kematian COVID-19 di Indonesia tinggi jika data PDP meninggal dibuka. Pemerintah Jokowi diminta membuka data kematian PDP demi memberikan gambaran lebih akurat untuk menangani situs pandemi di Indonesia. Akurat mengenai situs pandemi di Indonesia, hingga Selasa, tanggal 4 bulan Mei 2020, tercatat 864 orang telah meninggal di Indonesia terkait COVID-19. Namun, jumlah ini hanya mencakup mereka yang telah dinyatakan positif melalui tes PCR. Karenanya, pemerintah harus didesak untuk membuka data kematian dalam status PDP COVID-19. Hingga Selasa, tanggal 5 bulan Mei 2020, Ikatan Dokter Indonesia mencatat ada 25 dokter meninggal dunia terkait pandemi COVID-19. Jumlah ini adalah gabungan dari mereka yang telah dinyatakan positif COVID-19 dan masih berstatus sebagai PDP. Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Hanif Fadilah, menyebutkan sejauh ini ada 14 perawat yang meninggal dunia saat merawat di tengah pandemi COVID-19. Dari jumlah itu, setidaknya ada 4 orang perawat meninggal sebelum hasil tes COVID-19 diketahui. Kapan COVID-19 akan selesai? COVID-19 akan selesai atau akan berakhir masih belum jelas. Namun banyak ahli yang menyatakan pandemi ini akan berakhir pada akhir September. Ada juga yang menyatakan pada akhir tahun 2020. Hingga di tengah kemelut pandemi COVID-19 ini menjadi hal yang wajar bagi kita untuk mempertanyakan kapan Corona akan berakhir. Pandemi COVID-19 ini mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan dan menimbulkan ketakutan di masyarakat. Kapan pandemi Corona akan berakhir? Masih terbatas pada prediksi dari para ahli. Pakar di sejumlah institusi di Indonesia telah membuat prediksi tersebut dengan model perhitungan yang berbeda-beda. Kapan pandemi ini akan selesai? Kita tidak pernah tahu. Prediksi tapi belum pasti. Sewajarnya kita sebagai masyarakat, kita harus mengikuti anjuran dari pemerintah dan kita harus bisa saling tolong menolong kepada sesama manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.